Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahman Effendi, Misbah, dan Jeji Paramida. Kali ini kami akan membahas materi tentang apa itu komunikasi publik, kemudian apa saja ciri-ciri dan kondisi komunikasi publik, dan bagaimana hukum komunikasi yang efektif. Tolong diperhatikan ya. Langsung saja kita bahas kepada materi pertama, yaitu konsep komunikasi publik. Dari pengertiannya, komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi melalui tatap muka ataupun media. Pengertian lain bahwa komunikasi publik ini adalah suatu komunikasi yang dilakukan di banyak orang. Dan pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik dapat berupa informasi, gagasan maupun ajakan, yang mana sarana yang digunakan adalah bisa melalui orasi, kemudian ada demonstrasi, kemudian melalui blog, situs di jaring sosial, kolom komentar di website maupun di blog, ada email, spanduk ataupun reklame, yang mana dapat menjangkau publik. Kemudian dalam komunikasi publik kita juga harus memiliki keterampilan dalam secara lisan maupun keterampilan dalam tulisan agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh pendengar dengan efektif dan efisien. Kemudian ada juga yang mengatakan komunikasi publik ini sama artinya dengan komunikasi massa, namun komunikasi publik ini lebih luas dibandingkan komunikasi massa yang lebih spesifik. Jadi, konsepnya komunikasi publik ini adalah komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang, kemudian pesan yang disampaikan dapat berupa ajakan, informasi maupun gagasan, dan media yang digunakan, media apapun yang mampu menjangkau publik secara luas. Dan keterampilan yang harus kita miliki adalah keterampilan dalam berbicara maupun dalam lisan dan juga keterampilan dalam tulisan. Baiklah, dalam penyampaian komunikasi publik ini, agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima secara efektif, pembicara harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, kontak mata. Kontak mata adalah teknik komunikasi nonverbal yang dapat membantu pembicara untuk menyampaikan ide-idenya kepada pendengar. Di samping punya kepuasan untuk membujuk, kontak mata juga membantu untuk menjaga perhatian dari pendengar. Seorang pembicara yang berhasil harus menjaga kontak mata dengan pendengar paling tidak 75% dari waktu presentasi. Kemudian, yang kedua adalah vokalik. Kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam komunikasi publik ini. Komunikasi publik yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat memukau pendengar. Tetapi sebaliknya apabila pembicara menggunakan nada yang tidak bervariasi ataupun monoton dapat menyebabkan pendengar bosan dan juga menghilangkan fokus pendengar. Kemudian yang ketiga, ketepatan. Seringkali suatu komunikasi publik disampaikan dalam situasi informal atau suasana pendengar rileks, maka penyampaian komunikasi publik hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila kondisi formal, maka cara penyampaian komunikasi publik pun harus menggunakan tata bahasa yang formal juga. Di samping mempertimbangkan kondisi dan topik, juga mempertimbangkan apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar. Yang keempat, perencanaan. Kunci dari strategi keberhasilan suatu komunikasi publik adalah perencanaan. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan komunikasi publik, si pembicara terlebih dahulu harus membuat perencanaan yang matang, pilihan topik pembicaraan yang tepat, dan juga menganalisis pendengar itu seperti apa agar cocok dengan apa yang dibicarakan. Kemudian persiapkan materi yang diperlukan dan juga rencanakan bagaimana strategi penyampaian yang cocok dengan pendengar. Ciri-ciri komunikasi publik. Pertama, cara penyampaian pesan berlangsung kontinu. Kedua, dapat diidentifikasikan siapa pembicaranya dan siapa pendengarnya. Ketiga, interaksi antara sumber dan penerima terbatas. Keempat, umpan balik yang diberikan terbatas. Kelima, sumber seringkali tidak dapat mengidentifikasi pendengarnya. Keenam, pesan yang disampaikan sudah dipersiapkan sejak awal.
Ketujuh, pesan yang disampaikan terbatas pada segmen tertentu. Kondisi komunikasi publik. Di dalam komunikasi publik saat ini yang sedang dalam era digital, di mana transparansi dibutuhkan dan kepercayaan terhadap informasi menjadi penting. Pekerjaan bagi komunikasi publik bukan hanya sekedar menyampaikan pesan melalui berbagai media, karena tujuan utama dari komunikasi publik adalah perubahan perilaku akibat pesan yang disampaikan mengenai kebijakan terkait. Munculnya kepercayaan terhadap komunikasi publik menjadi indikasi keberhasilan dan komunikasi publik itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan dari komunikasi publik terhadap beberapa faktor pendukung dan hambatan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi faktor internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis, dan eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar individu. Hukum komunikasi yang efektif. Kata efektif termasuk kata dalam bahasa Indonesia yang penggunaannya sangat luas dan lintas bidang ilmu atau kajian. Terkait dengan komunikasi, maka komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran. Artinya, pesan yang disampaikan oleh komunikator sampai pada komunikan, dan komunikan memberikan respon sesuai dengan harapan komunikator. Salah satu upaya untuk menciptakan komunikasi efektif sebagai proses pengiriman dan penerima pesan sesuai harapan dan bersifat menyenangkan, maka pelaku komunikasi harus memperhatikan hukum komunikasi. Rijo Saksono dan Sembel dalam Ermanto dan Emidar mengemukakan bahwa ada 5 hukum komunikasi yang efektif yang dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi komunikasi efektif, yaitu respect, empati, audibly, clarity, dan humble. Yang pertama, respect. Dalam berkomunikasi, komunikator harus memiliki rasa hormat kepada pendengarnya. Semua komunikator harus menyadari bahwa pada prinsipnya semua manusia ingin dihargai dan dihormati. Yang kedua, empati. Empati adalah sikap atau kemampuan seseorang komunikator menempatkan diri terhadap kondisi para komunikan. Kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain akan mempermudah sampainya pesan. Salah satu syarat dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan komunikator untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, audibly. Hukum ketiga ini berarti bahwa pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator harus dapat didengar oleh komunikan dengan baik. Di samping mengacu kepada kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi, hukum ini juga berhubungan dengan pengguna berbagai macam media atau saluran komunikasi. Yang keempat, clarity. Clarity adalah kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan ini menyangkut kesamaan makna atau antara maksud pengirim dan penerima pesan. Yang kelima, humble. Hukum terakhir adalah humble, yang berarti merendah hati. Maksudnya dari sikap merendah hati ini adalah seorang komunikator tidak bersikap sombong atau menganggap komunikator lebih rendah. Hukum ini berkaitan dengan hukum pertama, yaitu respect.